Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di surga, kami terharu akan kebaikan kasih setia Tuhan. Engkau mengingat setiap kami yang lemah, yang rapuh, yang berdosa. Dan Engkau mengirimkan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk setiap kami. Di dalam kehidupan kami banyak pergumulan. Dan Engkau tahu setiap kami yang ada di sini. Biar Tuhan ketika kami membaca, kami merenungkan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan sajalah yang boleh menguatkan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas, pakai setiap telinga kami yang mendengar, hati kami yang merenungkan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan yang utama adalah Engkau memberikan kami kekuatan jalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian ibadah. Kami juga boleh memasuki Advent yang pertama. Terima kasih untuk paduan suara Sanctus yang telah membawa kami untuk masuk di dalam perenungan firman. Berkatilah setiap kami, tolonglah kami. Jam ibadah di depan, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kuasa Roh Kudus boleh menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Ya, mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil daripada Roma 8 ayat 31 hingga yang ke-39. Jikalau ada kesulitan untuk membaca Alkitab, saya menyediakan PowerPoint ya. Roma 8 ayat 31 dan 39. Silakan. Mari kita sama-sama membaca secara silih berganti ya. Saya baca ayat 31, ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap 32 hingga ayat yang ke-39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sama-sama. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nats yang diberikan kepada saya untuk saya bawakan pada hari ini terfokus kepada ayat yang ke-32. Ia, yaitu Allah yang tidak menyayangkan anak sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nats yang sangat tepat untuk menghantar kita dari minggu Thanksgiving kepada minggu Advent yang pertama. Minggu Thanksgiving mengajar kepada kita untuk bersyukur kepada Tuhan Allah untuk segala sesuatu dan di dalam segala sesuatu.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema minggu pertama, Advent pertama ini untuk kita semua hari ini adalah Allah memberikan hadiah terbesar untuk kita, yaitu anaknya yang tunggal. Anaknya, yaitu Tuhan Yesus yang diserahkan oleh Allah bagi kita. Itulah tanda kasih Allah, bukti kasih Allah pada kita. Tetapi sebagian besar daripada kita, saya tahu, entahkah kita yang berusia muda atau tua, pria atau wanita, kaya atau miskin, menggumuli pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana aku dapat percaya kepada Allah yang mengasihi ketika aku sedang menderita sakit di mana belum ada obat untuk sembuhkan? Bagaimana aku dapat percaya kepada Allah yang mengasihi ketika aku ditinggalkan oleh pasanganku yang lebih dahulu meninggal? Atau ketika aku ditinggalkan oleh pasanganku yang masih hidup dengan menikah dengan kekasih lain? Bagaimana aku dapat percaya kepada Allah yang mengasihi ketika bisnisku sedang susah dan aku harus memberikan makan, aku harus menghidupi keluargaku untuk biaya sekolah anak-anakku? Bagaimana aku dapat percaya kepada Allah yang mengasihi ketika anggota keluargaku meninggal karena sakit COVID-19, padahal mereka telah sangat disiplin menjaga diri? Saya yakin banyak pertanyaan dan pergumulan seperti ini yang dapat membuat kita ragu akan kasih Allah. Firman Tuhan bagian ini tidak berbicara tentang mengapa di dalam dunia ada kejahatan dan penderitaan. Tidak. Tetapi firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana saya atau mengapa saya harus percaya kepada Allah yang mengasihi. Bukan ada tidaknya penderitaan atau kesesakan, tetapi saya harus percaya kepada Allah yang mengasihi. Ada berita positif. Selalu ada kabar baik untuk menjawab dari pertanyaan tadi, yaitu apa? Kita selalu ada dalam kasih pemeliharaan Allah. Tuhan selalu mengasihi kita. Artinya Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang selalu berada di pihak kita. Dan oleh karena kasih-Nya, tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Buktinya apa? Tanda bukti dari kabar baik tersebut ada di ayat 39. Allah tidak menyayangkan anak sendiri dan menyerahkan bagi kita semua. Dan Allah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dia siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang terkasih, bersama-sama kita merenungkan tanda bukti yang pertama, Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri dan menyerahkan bagi kita semua. Kita dapat percaya kepada Allah yang mengasihi. Itu adalah tanda bukti kasih. Kasih itu adalah apa? Pengorbanan dari Tuhan Allah, pengorbanan dari anak tunggal Allah yang dikasihinya, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita melihat ayat 39 ini, Rasul Paulus menggunakan kata tidak menyayangkan. Allah tidak menyayangkan anaknya. Kata itu adalah kata yang persis sama yang dipakai di dalam Perjanjian Lama, tetapi dalam versi bahasa Yunani. Yaitu kapan? Ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Kejadian 22 ayat 16. Waktu itu malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah, kata Tuhan Allah, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan. Atau dalam versi bahasa Yunani,
engkau tidak menyayangkan anakmu yang tunggal kepadaku. Apa artinya itu? Hal itu mengingatkan kita tentang satu teladan kesetiaan. Abraham rela mempersembahkan Ishak anaknya. Itu adalah tindakan kesetiaan yang kokoh, ketaatan yang teguh. Demikian juga Allah rela mempersembahkan anak yang tunggal untuk mati sebagai korban penebusan. Dan itu adalah tindakan dan kasih setia Allah yang tidak terbatas bagi kita. Satu-satunya berhak untuk menghukum kita telah memberikan pengorbanan yang tertinggi bagi kita semua. Jadi kita dapat tahu secara pasti bahwa Allah ada di pihak kita karena Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus untuk kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang jadi manusia seperti kita. Tuhan Yesus tidak berdosa, tidak layak dihukum mati, tetapi Dia mati menggantikan kita yang berdosa. Bukan saja itu, Tuhan Yesus telah mati dan Dia bangkit kembali. Dan Tuhan Yesus naik ke surga dan berada di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pembela kita, yaitu apa? Untuk menjadi imam besar agung demi kita. Imam besar agung berarti apa? Mewakili kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan membela kita di hadapan Allah pencipta langit dan bumi. Jadi Tuhan pasti membela kita habis-habisan. Dia tidak mungkin menjatuhkan kita karena kita semua sudah dibenarkan di hadapan Allah dan sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kapan ini menjadi bagian kita? Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saat kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dan inilah perkataan Tuhan Yesus, inilah perkataan Rasul Paulus di dalam pasal-pasal sebelumnya. Kita dibenarkan berdasarkan iman kepada Tuhan. Apa arti dibenarkan? Apa arti dibenarkan? Jadi mau coba jawab. Dibenarkan artinya apa? Dinyatakan, dideklarasikan bahwa hubungan kita sudah benar. Jadi ini adalah bahasa forensik, bahasa di pengadilan. Kita dibenarkan, kita dinyatakan kita sudah memiliki hubungan yang benar. Kita tidak bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah, tetapi hanya Allah lah yang sanggup memulihkan hubungan kita kepadanya. Kita dibenarkan, itu adalah anugerah Allah. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, itu bukan usaha pekerjaan kita. Untuk meyakinkan kita bahwa Allah ada di pihak kita. Bagaimana Paulus menekankannya? Paulus memakai gaya bahasa retoris. Apa arti gaya bahasa retoris? Yaitu berupa pertanyaan tetapi tidak perlu dijawab. Karena kita sudah tahu jawabannya. Mari bersama-sama kita memperhatikan lebih sesama di dalam ayat yang ke-33, 34, 35. Nah, di dalam Alkitab Indonesia, semua kalimat kalau kita lihat pada ayat 33, 34, 35 itu diakhiri tanda tanya. Dan hal ini agak mengaburkan gaya bahasa retorika Paulus. Kalau jemaat yang mengerti bahasa Mandarin, kita lihat ada kalimat tanya, betul, ya, tetapi diikuti oleh kalimat positif. Mana yang benar? Saya lebih memilih penempatan tanda baca dari Alkitab Mandarin, yaitu tanda tanya dahulu, kemudian kalimat positif. Bisa lihat? 33. Siapa, kalau bahasa Indonesia, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Atau, dengarkan saya ikut versi Mandarin. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan? Ada Allah yang membenarkan mereka. Bisa membedakan? Yang bahasa Mandarin mengatakan ada Allah yang membenarkan mereka. Artinya apa? Jika sudah ada Allah yang membenarkan pilihan umat Allah,
Siapakah yang dapat menggugat mereka lagi? Siapa? Siapa? Tidak ada satupun. Sekalipun ada iblis, sekalipun ada musuh-musuh kita, ataupun dosa-dosa berupaya menuduh kita, semua gugatan, semua tuduhan itu tidak efektif lagi. Karena semua gugatan itu ditujukan kepada apa? Umat pilihan Allah yang sudah dibenarkan oleh Allah sendiri. Karena Allah sudah membenarkan mereka, Allah pasti membela umatnya. Demikian juga ayat 34. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jawabannya tidak ada. Karena Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit. Dan bahkan lagi dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela kita. Semua yang Yesus lakukan adalah untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Bahkan posisi Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela kita untuk memastikan bahwa kebenaran yang diberikan kepada kita oleh karena kematiannya itu apply pada saat penghakiman nanti. Pada saat Tuhan minta pertanggungjawaban pada kita. Jadi siapa yang akan menghukum umat pilihan Allah? Jawabannya adalah tidak ada. Tanda bukti Allah mengasihi kita adalah Allah membebaskan kita dari hukuman kekal. Dengan cara Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dia serahkan bagi kita semua. Sekarang kembali kepada pertanyaan di awal. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita percaya bahwa Allah mengasihi kita jika kita alami kesesakan, kita alami penindasan, kita alami penderitaan dan lain-lain. Sekarang kita melihat pernyataan kabar baik kedua. Allah yang mengasihi adalah Allah yang mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, yaitu Kristus Yesus. Mengaruniakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Dalam pandangan kita, biasa kita akan memikirkan segala sesuatu adalah sesuatu yang baik, indah, menyenangkan. Apakah segala sesuatu di sini adalah keluarga yang harmonis, kesehatan yang baik, usaha ekonomi yang baik? Bagian firman Tuhan ini memberitahu kepada kita segala sesuatu atau segala hal itu meliputi semua kondisi, termasuk di dalamnya adalah kesesakan, termasuk adalah penganiayaan, termasuk adalah kelaparan ataupun bahaya. Saya pikir dengan mengikuti Kristus Yesus, dengan percaya pada Tuhan Yesus, saya akan mengalami hal-hal yang baik. Saya akan mengalami mujizat. Tetapi Alkitab berbicara kita lain. Dan bahkan Rasul Paulus untuk memberikan penegasan bahwa kita tidak luput dari bahaya. Kita tidak luput dari kesesakan, penderitaan, penganiayaan, dan kondisi buruk yang dapat menimpa kita. Rasul Paulus mengutip dari Mazmur 44 ayat 23. Oleh karena Engkau ya Tuhan, kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nyesal gak ikut Tuhan Yesus? Tidak ada jaminan kita akan alami segala sesuatu yang disebut sebagai baik, menyenangkan, dan indah. Rasul Paulus mengutip Mazmur ini untuk mengajarkan pada kita bahwa penderitaan orang-orang Kristen
sama seperti yang dialami oleh Kristus, telah disampaikan sebelumnya di dalam Alkitab. Jadi firman Tuhan tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah memberikan satu jaminan, yaitu dengan mengikut Tuhan semua berjalan baik dan tidak ada kesulitan. Ada yang mengajarkan hal ini? Saya yakin ada. Mereka yang mengajarkan hal ini ada dari kalangan teologi kemakmuran. Tetapi Rasul Paulus katakan, di dalam kondisi ini ada penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang dan yang lain-lain. Di dalam semuanya itu, Paulus menegaskan, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kata lebih daripada orang-orang yang menang hanya ada di bagian firman Tuhan ini. Dan Rasul Paulus sengaja dia ciptakan kata kerja baru ini dari dua kata menjadi satu kata, yaitu kata hiper, puncak sangat tinggi, dan kata menang, menjadi satu kata hiper menang. Artinya apa? Jauh melebihi daripada seorang pemenang. Tetapi apakah kita hiper menang oleh karena kita sendiri? Tidak. Bukan oleh kita sendiri, tetapi oleh Dia Tuhan Allah yang telah mengasihi kita. Kalau begitu, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Apa jawab? Jawabnya adalah tidak ada. Karena kita telah hiper menang. Rasul Paulus menuliskan semua situasi sulit ini, bukannya dia tidak pernah mengalami. Rasul Paulus tuliskan ini di dalam surat 2 Korintus pasal 11 dikatakan, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari banyak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kemudian di surat lain 2 Korintus pasal 12 ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, kata Paulus, maka aku kuat. Rasul Paulus membuktikan dirinya sendiri bahwa semua kesulitan dan bahaya tidak dapat merusak hubungannya dengan kasih Kristus. Dan bahkan di dalam kondisi terakhir, pedang. Artinya apa? Hukuman mati atas diri Paulus. Paulus pun tetap mendapat kemenangan di dalam kasih Kristus pada akhir hidupnya. Paulus mempercayakan dirinya kepada kasih Kristus. Sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua hal yang disebutkan tadi itu ada di bawah kuasa kedaulatan Tuhan Yesus. Sesuatu makhluk lain itu adalah ciptaan, dan Tuhan Yesus yang menciptakannya. Ciptaan harus takluk, harus tunduk kepada Sang Penciptanya. Baik yang di atas dan yang di bawah, Tuhan Yesus sudah menguasainya. Tuhan Yesus datang dari tempat yang tinggi, datang ke dunia, ke tempat yang paling bawah. Tuhan Yesus telah melintasi semua langit, telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Pemerintahan-pemerintahan yang tak kelihatan dan kuasa-kuasa, apa itu? Semuanya itu adalah wilayah kekuasaan sang iblis dan para pengikutnya. Dan semuanya itu telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menang atas iblis di
padang gurun. Dan Tuhan Yesus telah menang mutlak atas iblis di kayu salib. Yang ada sekarang dan yang akan datang tidak dapat memisahkan dari kasih Kristus. Kenapa? Tuhan Yesus sudah ada sejak kekekalan sampai kepada kekekalan. Malaikat-malaikat juga tidak berhak memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ketika Allah Bapa membawa anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat harus menyembah kepada Tuhan Yesus. Ibrani 1 ayat yang keempat. Hidup. Semua yang berkaitan kehidupan ini, baik kesenangan dunia maupun kepahitan dunia, tidak dapat mengambil kita dari kasih Kristus. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia berikan kepada kita hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan, yang jauh melebihi daripada kehidupan ini. Dan yang terakhir kata Paulus, dia sebutkan di awal, saya sebutkan terakhir, maut. Maut juga tidak bisa mengambil kita dari kasih Kristus. Karena maut adalah musuh terakhir yang dibinasakan. Oleh kematian Tuhan Yesus telah membuat dia tidak berdaya. Siapa dia? Yang memegang kuasa maut. Siapa dia? Yaitu iblis. Dengan jalan demikian, Tuhan Yesus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi, siapakah yang dapat memisahkan dari kita dari kasih Kristus? Siapa? Tak seorang pun. Tak satu pun. Kita dapat belajar dari kisah Yusuf, sebuah kisah yang menarik dan dramatis tentang kasih Allah yang setia kepada umat pilihannya. Sebagian daripada kita tahu cerita ini tentang Yusuf. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf dibuang. Yusuf dijual ke orang Ismail, kemudian dijual lagi kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun. Tetapi Yusuf tidak lepas daripada kasih Allah. Sehingga apa? Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuannya juga senang, Tuan Potifar. Sehingga Tuan Potifar mempercayakan segala sesuatu kepada Yusuf, kecuali satu, istri Potifar. Yusuf digoda, difitnah oleh istri Potifar. Dia dimasukin ke penjara. Di penjara pun dikatakan Yusuf tetap tidak lepas dari kasih Allah. Apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Yusuf kemudian apa? Dilupakan oleh juru minum. Padahal dia telah dibantu oleh Yusuf untuk menafsirkan mimpi. Tetapi Yusuf pun tidak meragukan kasih Allah. Kemudian Yusuf, dikatakan cerita kisah Yusuf, ada Firaun yang bermimpi. Mimpinya tidak bisa ditafsirkan oleh siapapun di kalangan istana. Tetapi Firaun diingatkan oleh juru minum tadi bahwa Yusuf dapat menafsirkan mimpi Firaun. Sehingga melalui mimpi Firaun dan penafsiran mimpi oleh Yusuf, Mesir dapat keluar dari bencana kelaparan. Sedangkan di wilayah lain terjadi bencana kelaparan yang dahsyat. Sampai pada akhirnya apa? Keluarga daripada Yakub, papanya Yusuf, datang memohon pada Yusuf. Yusuf pada waktu itu sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Kita lihat, kasih Allah tetap beserta dengan Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang baik. Telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itulah kasih Allah yang beserta dengan umatnya. Sekalipun di dalam kesesakan, penganiayaan, bahaya kelaparan dan lain sebagainya, semuanya itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Allah yang tidak menyayangkan anak sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ada seorang yang bernama Octavius Winslow, seorang penginjil yang seangkatan dengan Charles Spurgeon, mengatakan demikian. Siapa yang menyerahkan Yesus untuk mati? Bukan Yudas karena uang. Bukan Pilatus karena takut. Bukan orang-orang Yahudi karena iri hati. Tetapi Bapa karena kasih.
mereka bisa berpikir menyerahkan Tuhan Yesus untuk mati. Tetapi itu adalah Bapa yang serahkan Tuhan Yesus untuk mati. Apakah ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada? Ada? Tidak ada seorang pun, dan tak seorang pun. Apakah ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah ada? Seorang pengkhotbah bernama Leonora Topstistil dari Yale mengatakan demikian. Satu-satu yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah adalah penolakan kita sendiri untuk percaya bahwa Allah beserta dengan kita dan Allah untuk kita. Jangan sia-siakan the greatest gift. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami di surga, hati kami terharu karena Engkau sendiri yang menyerahkan Tuhan Yesus, anak-Mu yang tunggal, ke dalam dunia buat kami yang berdosa. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami satu jaminan, kami akan dimuliakan suatu saat. Tetapi kondisi sekarang ya Tuhan, kami masih menjalani kehidupan ini yang penuh dengan penderitaan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan pada kami tidak perlu takut karena ada Tuhan, Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Oleh sebab itu, kami dapat menang jauh melebihi daripada seorang pemenang. Sekalipun kami banyak mengalami kesesakan, penderitaan, penganiayaan, dan kesulitan hidup. Terima kasih Tuhan untuk the greatest gift, hadiah yang paling indah, hadiah yang paling agung, hadiah yang paling besar buat setiap kami. Sebentar kami akan terima roti dan cawan. Tuhan tolong siapkan hati kami untuk boleh menerima roti dan cawan. Tolonglah setiap kami. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami doa. Amin.